Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Reza Paradela dengan NPM 1914151063. Saya dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal Medula volume 6 nomor 1 halaman 662 sampai 666 dengan judul Manfaat Kesehatan Tanaman Pala atau Myristica fragrans, Health Benefit of Nutmeg Myristica fragrans, yang ditulis oleh Listiano Rosalia Agaus dan Reski Finalia Agaus. Untuk pembahasan selanjutnya itu ada indikator materi. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga itu ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Baik, untuk yang pertama itu pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu ada latar belakang. Yang pertama, karena kayaknya jenis tumbuhan di Indonesia, misalnya Myristica fragrans ini atau pala. Yang kedua itu memanfaatkan sebagai tanaman obat karena pala juga dikenal sebagai bumbu dapur begitu. Jadi selain digunakan jadi bumbu dapur, pala juga dapat dimanfaatkan sebagai obat. Untuk yang ketiga, dapat dijadikan bahan rempah-rempah pakan tertentu gitu. Kemudian untuk latar belakang selanjutnya yang keempat, yaitu kurang maksimal pengelolaan pala. Jadi kebanyakan masyarakat itu hanya mengenal pala berbentuk seperti pala pada umumnya, tidak diolah dengan maksimal begitu. Dan yang kelima, dapat dijadikan tanaman obat-obatan seperti yang dikatakan tadi. Dan untuk yang terakhir, masih sedikitnya penghasil pala atau masyarakat yang aktif memproduksi buah pala itu sendiri. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu yang pertama, untuk mengetahui kebutuhan pala di masyarakat luasnya. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh perbedaan penjualan di masyarakat itu sendiri. Dan yang ketiga, untuk mengetahui jika pala banyak diperjualbelikan begitu. Dan untuk yang terakhir, untuk menunjukkan bahwa keberadaan pala sangat membantu dalam ekonomi sekitar. Untuk pembahasan yang kedua itu ada metodologi atau metode penelitian. Yang pertama, lokasi dan waktu, yaitu dilakukan di Kepulauan Indonesia dan untuk waktunya itu pada tahun sebelum 2018, yaitu pada tahun 2017 akhir begitu. Untuk yang kedua, membuat rancangan penelitian yang akan digunakan nantinya. Dan yang ketiga, menggunakan beberapa metode agar akurat dalam perhitungan. Yang keempat, mengambil setiap jenis di daerah yang diteliti. Yang kelima, melakukan penyortiran untuk memisahkan pala yang baik dan busuk. Dan yang terakhir, melakukan sterilisasi pada pala yang akan digunakan. Ada lagi metode yang digunakan, yaitu pada penelitian ini menggunakan metode yang saling berkaitan satu dengan lainnya, mulai dari hasil berhubungan dengan segala jenis ekstrak pala. Kemudian yang dicari yaitu elemen dasar kandungan gizi yang ada di dalam buah pala tersebut. Dan yang selanjutnya itu dalam semua metode akan dibuat presentasi dari setiap kandungan gizinya. Jadi dapat dilihat nantinya itu di setiap pala itu akan memiliki jumlah gizi yang berbeda-beda begitu. Kemudian itu ada hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan itu sendiri terlihat pada tabel. Itu ada tujuan penelitian, yaitu pengujian efek sedatif infus biji pala. Dengan objek penelitiannya itu yang digunakan mencit. Hasil yang diperoleh yaitu efek sedatif lebih besar pada infus biji pala, yaitu sebesar 10% dibanding infus biji pala 5%, dan lebih kurang 1/10 efek klorpromazina 0,05%.
bisa dijelaskan lagi, pada tabel ini berisikan pengujian dari efek infus biji pala dan hasil yang diperolehnya. Selanjutnya, pengaruh ekstrak pala terhadap relaksi otot polos pada usus halus dengan uji cobanya itu kelinci, yaitu ekstrak pala mempunyai efek relaksasi terhadap usus halus. Saya akan menjelaskan lagi untuk tabel yang kedua ini, yaitu pengaruh ekstrak pala terhadap reaksi otot, dan sudah ada contohnya itu percobaan menggunakan kelinci. Yang ketiga, efek sedatif seduhan biji pala terhadap mencit. Pada perbedaan yang nyata sebelum dan sesudah diberi seduhan biji pala pada konsentrasi 60 dan 80%. Kemudian, uji aktivitas anti-stres dan sedatif biji pala pada mencit jantan. Mencit yang stres ditandai penurunan bobot badan bermakna dengan P kurang dari 0,05 dan pemberian aromaterapi selama 2 jam menunjukkan efek anti-stres. Mungkin saya akan jelaskan kembali. Pada tabel yang nomor 4 ini, menguji tingkat stres mencit dengan biji pala, terdapat perubahannya yang berefek anti-stres gitu. Untuk tabel dengan nomor selanjutnya itu ya, nomor 5, uji motilitas viabilitas ekstrak biji pala terhadap mencit jantan, yaitu pemberian ekstrak biji pala dapat meningkatkan motilitas, viabilitas, dan konsentrasi, tetapi tidak berpengaruh terhadap morfologi normal spermatozoa mencit gitu. Saya akan jelaskan lagi. Mungkin pada tabel ini menguji motilitas ekstrak biji buah pala, apakah ada perubahan atau tidak gitu. Yang keenam, pala sebagai sumber fenolik, itu daun pala yang digunakan, kadar fenolik total ekstrak daun pala gitu. Dan untuk selanjutnya, daya hambat ekstrak biji pala terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli terhadap in vitro, itu dengan uji cobanya itu bakteri Escherichia coli. Ekstrak biji pala menunjukkan daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli secara in vitro. Selanjutnya, pengaruh konsentrasi ekstrak etanol buah pala terhadap daya hambat Staphylococcus aureus, bakteri S. aureus. Semakin besar konsentrasi yang diberikan, maka semakin besar daya hambat terhadap S. aureus. Yang selanjutnya, uji aktivitas repelan terhadap nyamuk Aedes aegypti betina. Sediaan amulgel minyak atsiri biji pala yang digunakan yaitu nyamuk Aedes aegypti. Peningkatan konsentrasi minyak atsiri biji pala akan mempercepat daya lekat P kurang dari 0,05 dan meningkatkan efek repelan P kurang dari 0,05. Bisa dilihat pada tabel tersebut itu kandungan yang terdapat dalam per gram biji buah pala. Oke, untuk selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu tanaman pala memiliki banyak manfaat jika dikelola dengan baik. Yang kedua, banyak penyakit dapat diredakan bahkan disembuhkan dengan pala. Dan yang ketiga, semua bagian biji dari buah pala dapat dimanfaatkan, mulai dari dijadikan minyak atsiri dan sebagainya. Nah, kemudian ada daftar sumber pustaka yang digunakan. Mungkin ada sedikit kalimat yaitu you cannot escape the responsibility of tomorrow evading it today. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.